Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Oke, di video kali ini Pak Guru sudah beberapa minggu ya tidak membuat video karena ada beberapa kesibukan dan hal-hal yang mengenai dengan alat komputernya seperti itu, ada gangguan. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan. Kode sahamnya Kayu, jadi kita langsung saja bahas Kayu. Kenapa? Karena perusahaan ini sangat menarik ya. Sudah naik sekitar 500% dan kemarin di perdagangan Jumat kemarin itu sudah mengalami kenaikan sebesar 500% dimulai dari tanggal bulan April ya. Bulan April 2023 terus naik sampai perdagangan ke Jumat kemarin itu mengalami kenaikan sebesar 500%. Tentunya retail yang membeli di harga 50 ini kemudian sampai sekarang masih hold, itu sudah mendapatkan keuntungan 500% dan itu luar biasa ya. Oke, sekarang kita ingin lihat seminggu terakhir apa yang dilakukan oleh investor besarnya seperti itu. Kita langsung saja buka data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum ya. Nah, ini broker summary-nya Pak Guru sudah ambil, kode sahamnya Kayu. Kita ambil dari tanggal 1 sampai dengan perdagangan Jumat kemarin ya. Itu di tanggal 8 seperti itu. Kemudian seminggu terakhir ini ternyata investor besarnya itu mengalami atau melakukan aksi big akumulasi. Jadi akumulasi mereka sangat besar dan ini menandakan hal yang baik seperti itu tentunya. Nah, kita akan lihat dari data peta kepemilikannya. Siapa yang beli dan siapa yang jual. Oke, kita langsung masuk ke data peta kepemilikannya. Nah, di sini kita bisa lihat perusahaan Kayu ini atau Darmi Bersaudara ini 100% sahamnya sudah dalam bentuk scriptless atau digital semua. Nah, dan selama seminggu terakhir itu kelihatan investor besarnya melakukan pembelian. Nah, ini di bulan Agustus mereka melakukan pembelian. Sebentar rinciannya Pak Guru akan kasih lihat. Jadi selama seminggu terakhir mereka aktif melakukan pembelian ya. Yang terkategori di sini sebagai investor besar dan investor semi retailnya yang melakukan pembelian. Nanti kita akan lihat rinciannya dan di sini kelihatan di bulan Agustus terakhir kemarin mereka mengakumulasi di bulan Juli 6,4 kepemilikan semi retailnya dan di bulan Agustus bertambah menjadi 9,8. Dan yang menarik adalah investor retail sudah banyak yang keluar. Dari kepemilikan di bulan Juli itu 45,6, di bulan Agustus sudah mencapai 42,2, artinya berkurang seperti itu. Dan ini pertanda yang baik. Jadi kalau kita lihat di grafiknya ini ya, jadi selama seminggu terakhir ini investor semi retailnya mengakumulasi ya, begitu juga investor besarnya mereka mengakumulasi di sini. Jadi investor retailnya keluar atau istilahnya menjual. Retail profit taking dan investor besarnya atau investor semi retailnya mereka-mereka lah yang ada di dalam mengakumulasi sangat besar seperti itu. Nah, kalau kita lihat datanya ya, kita lihat data di big player-nya di sini. Kita cari Kayu ya, kode sahamnya. Nah, di sini dari awal mereka aktif melakukan pembelian ya. Di sini kelihatan semua dari awal di bulan Agustus itu mereka aktif melakukan pembelian. Jadi PT Darbe, Valen, kemudian Charlianto itu aktif melakukan buy sell terus seperti itu ya. Nah, ini riwayat transaksi mereka buy sell. Nah, kemudian di
bulan Agustus kemarin Charlianto sell seperti itu, yang sebelumnya mereka buy. Dan ini menandakan hal yang bagus. Kalau kita lihat kepentingan mereka, artinya mereka di sini terus melakukan buy sell terus, markup, beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual lagi. Dan kalau kita lihat kepentingan mereka, selama mereka masih melakukan buy sell terus, artinya harganya masih akan naik seperti itu. Ditambah lagi kalau kita lihat order booknya ya, coba kita perhatikan di sini. Oh, ini tidak bisa diambil tanggalnya ya. Kalau kita lihat di order booknya di perdagangan Jumat kemarin itu, di kolom bidnya itu ada antrian beli yang sangat besar, artinya mengganjal. Itu sampai jutaan lot. Nah, kalian bisa lihat di sekuritas kalian masing-masing ya. Eh, Seperti itu. Yang intinya lihat di order booknya itu ada antrian beli yang sangat besar. Istilahnya itu antrian beli yang digunakan untuk mengganjal harga supaya tidak jatuh. Seperti itu. Dan itu kentara sekali kalau mereka punya kepentingan untuk markup lebih tinggi lagi. Dan mereka punya barang yang cukup besar. Jadi kalau mereka mau jualan, tentunya nggak bisa sehari, nggak bisa seminggu, nggak bisa sebulan. Seperti itu. Mereka butuh waktu berbulan-bulan. Ya paling cepat itu 2 bulan untuk menghabiskan barang yang sebanyak ini ya. Kita lihat di sini Aldo ini masuk, kemudian Charlianto juga pasti masih punya. Dan barang yang sebanyak ini itu butuh proses untuk dijual. Nggak bisa dihabiskan langsung dalam satu kali klik. Belum lagi kalau kita lihat order booknya ya, itu transaksi yang ingin jual itu jumlahnya sedikit-sedikit. Biasanya paling tinggi 20.000 seperti itu. Paling rendah ya ada 5.000, 4.000 yang ingin jual seperti itu. Kemudian yang ingin beli juga sedikit-sedikit. Kalau bukan mereka-mereka yang mengganjal harga, yang membuat antrian yang sebenarnya mereka tidak ingin membeli. Jadi antrian semu lah, bukan semu sih, mereka betul-betul mengantri, tetapi mereka tidak ingin membeli. Mereka hanya menjaga harga supaya tidak dijatuhkan. Itulah tujuan mereka. Jadi sebenarnya yang beli pun palingan banyak itu 5.000, 6.000, retail-retail yang kecil lah yang ingin membeli. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini kepentingannya jelas. Selama mereka belum jualan ya, dan mereka tidak bisa jualan dalam seminggu. Jadi butuh proses untuk mereka menjualan. Seperti itu. Apalagi ketika kalau kita lihat di sini ya, kepemilikan ini Dabe Putra Makmur ini kepemilikannya 42% atau 2,7 juta lot. Ini tidak bisa dijual dalam sehari atau dalam sebulan. Butuh waktu berbulan-bulan seperti itu. Jadi kalau mereka yang transaksi jual, harganya tidak jatuh ya. Kalau kita lihat di sini, harganya tidak jatuh, tetapi mereka terus aktif jualan. Kalau kita lihat di data broker big playernya di sini, mereka terus melakukan sell tanpa ada aktivitas buy. Nah, itu pertanda yang buruk karena harga akan jatuh seperti itu. Kalau mereka terus melakukan aksi sell selama beberapa bulan dan harganya tidak jatuh, itu artinya mereka sudah keluar dan itu pertanda yang buruk. Tapi kalau selama mereka masih masuk, beli lagi, masuk lagi, seperti itu, kemudian jual lagi, masuk jual lagi, artinya kepentingannya masih banyak. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Ya, kalau ditanya sampai berapa harganya nanti kita tidak tahu. Hanya mereka yang tahu. Bisa jadi mereka bawa ke 1.000 atau ke 2.000 atau ke 3.000, itu murni kebebasan mereka karena mereka punya power, mereka punya uang cash yang cukup besar
Dan di sini mereka markup, terus jualan lagi, markup lagi, jualan lagi, markup lagi, jualan lagi. Itu ketika mereka menurunkan harga, membanting harga jualan sedikit, itu tandanya mereka sedang melakukan aksi untuk mengamankan modal untuk markup lagi seperti itu. Ketika harganya naik, terus mereka jualan. Jualannya sedikit, tidak banyak. Tujuannya apa? Untuk mengamankan cash. Di bawah mereka beli lagi, markup lagi. Seperti itulah aksi yang mereka lakukan. Dan investor besar yang seperti ini paling mudah diikuti. Ya, paling mudah diikuti karena data mereka terlacak dengan sangat baik seperti itu. Jadi sangat mudah diikuti, kita sangat mudah mengambil keuntungan dari aksi mereka. Seperti itu. Cuman kalau di perusahaan-perusahaan seperti ini ya kita harus sopan. Sebagai retail kita harus sopan, kita harus masuknya pelan-pelan. Jangan langsung tiba-tiba langsung borong kanan saja begitu saja. Mereka tidak suka ya harganya pasti akan dibanting dalam dulu terus dibiarin. Nah, seperti itu. Nanti ketika Anda cut loss barulah mereka markup lagi seperti itu. Ya tentunya ada ilmu bahwa ketika kita masuk di sebuah perusahaan tentu harus sopan, harus ada adabnya kalau mau masuk. Kita harus lihat berapa besar transaksi harian. Ya minimal kita masuk 3% dari transaksi harian. Kalau misalkan transaksi hariannya 1 miliar, tentu kita hanya boleh masuk ya 3% dari 1 miliar itu, seperti itu. Jangan masuk sampai 50%. Nah, itu mengganggu aktivitas mereka dan tentunya mereka tidak suka. Mereka sangat tidak suka ada retail besar, retail yang punya uang besar terus masuk, terus mereka markup, terus mereka yang dihajar ya. Mereka tidak suka hal seperti itu. Jadi kita harus sopan. Kalau mau masuk dalam jumlah besar ya harus pelan-pelan. Seperti itu. Jadi ya ini adalah saham yang Pak Guru sendiri pernah masuk ke sini, dapat untung ya, belinya di sini, kemudian jualnya di sini, ya, seperti itu. Jadi itu pun pada saat itu hanya iseng-iseng saja ya, karena dana juga akan digunakan, jadi Pak Guru cepat keluarnya seperti itu, karena untuk mengamankan keuntungan seperti itu. Padahal Pak Guru sendiri tahu kalau harga sahamnya akan naik lebih tinggi lagi, tapi karena ada satu dan lain hal, dana tersebut dibutuhkan ya sudah harus dibuat cash lagi. Seperti itu. Itulah alasannya. Jadi yang tentu yang sabar yang beli di 50 terus sampai sekarang masih hold itu adalah retail yang super hoki 500% itu luar biasa. Either investor besarnya pun sendiri itu belum bisa untung 500% di sini. Karena mereka harus jual, kemudian di puncak ada akun-akun yang mereka gunakan untuk mengganjal harga, tiba-tiba dihajar retail, ya mereka harus membeli di harga pucuk, kemudian nyangkut lagi, kemudian di markup, untung lagi, jualan lagi. Yang intinya investor besarnya pun sudah pasti mereka belum untung 500%. Paling banyak mungkin 200% seperti itu mereka mendapatkan keuntungan dari aksi mereka sendiri seperti itu. Ya seperti itulah spesialnya kita sebagai retail kita bisa untung besar dari aksi investor besarnya seperti itu. Tapi lemahnya kita tidak tahu sampai berapa harga itu akan dibawa seperti itu. Dia akan naik sampai ke berapa kita tidak tahu. Tapi kalau kita jadi investor besar, tentu kita tahu target dari tujuan kita markup ini. Misalkan Pak Guru yang jadi investor besarnya. Oke, kita akan markup sampai ke 1.000 ya. Kita tektok-tektok terus sampai ke harganya 1.000. Nanti di 1.000 baru kita jualan besar-besaran. Tentu untungnya nggak akan sebesar retail yang menunggu dari harga 50 ke harga 1.000 baru jualan. Beda ya. Retail itu pasti untung lebih besar kalau investor retailnya sabar. Seperti itu.